Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini aku akan mengunboxing Poco F6 untuk varian 8256-nya. Harga di websitenya adalah Rp4.999.000. Sedangkan yang varian 12512GB harganya Rp5.699.000. Kalau untuk varian warnanya ada 3 warna ya, yaitu warna green, black, dan warna titanium. Nah, yang akan aku unboxing kali ini adalah warna titaniumnya. Pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita review. Let's go! Yuk langsung aja kita buka dusnya ya. Yang pertama ini ada kotak berwarna kuning seperti ini. Kita buka isinya kira-kira ada apa aja. Ini ada SIM injektor. Lalu di sini ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Nah seperti ini. Kemudian sudah dapat stiker guys. Wah ini stikernya keren banget nih dari Poco. Seperti ini dia dapat 2 ya. Lalu ini sudah dapat softcase juga. Wah, lengkap banget ya isinya. Softcase-nya warnanya hitam. Ini juga bahannya lumayan tebal, guys. Tuh. Dan ini dia handphonenya. Seperti ini. Plastiknya warna putih. Kemudian ada kabel USB Type-C. Ini, guys. Dan yang terakhir ini ada kepala adaptor yang sudah 90 watt. Wah, ngebut banget ini pengecasannya guys. Oke, kita langsung aja ke desain handphonenya. Warna titaniumnya ini terlihat elegan. Kalau untuk bahannya ini terbuat dari plastik, tapi dengan finishing yang berkilau seperti ini, sehingga memberikan kesan kalau bahan plastiknya ini seperti logam. Bodinya ini tipis, nyaman digenggam, tapi menurut aku ini lumayan licin ya pas dipegang. Jenis layarnya ini AMOLED yang berukuran 6,67 inch. Untuk resolusinya ini 2712 x 1220 pixel. Yang kayak warna ya di 68 miliar warna. Untuk kerapatan pixelnya ini di 446 ppi, kemudian sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus dan juga sudah bersertifikasi cahaya biru rendah TUV, serta juga sudah sertifikasi bebas kedip TUV. Dan untuk refresh rate-nya ini di 120 Hz dan untuk puncak kecerahannya ini bisa sampai 2400 nits. Untuk dimensi handphone ini tingginya 160,5 mm, lebarnya 74,4 mm, untuk ketebalannya 7,8 mm dan beratnya ini di 179 gram. Untuk bagian-bagian handphonenya di sebelah kanannya ini ada tombol volume dan juga tombol power. Kemudian bagian atasnya ini ada lubang speaker, ada sensor infrared dan juga ada lubang mic. Untuk bagian kirinya kosong. Sedangkan untuk bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang charger, ada lubang mic, dan ada SIM tray yang jenisnya ini hanya 2 slot SIM saja ya, belum bisa pakai SD card. Poco F6 ini dilengkapi dengan spesifikasi yang mumpuni ya untuk gaming dan juga multitasking. Berikut beberapa fitur utamanya. Untuk prosesornya, handphone ini menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 yang sangat powerful ya tentunya, dan juga sudah menggunakan Android 14.
Untuk skor Antutunya ini mencapai 1.418.687 yang memungkinkan kalian untuk menjalankan aplikasi dan juga game berat tanpa masalah. Untuk RAM-nya sendiri di 8 GB dan jenis RAM-nya ini LPDDR5X yang memberikan performa yang smooth tanpa lag tentunya. Dengan RAM sebesar ini kalian pasti bisa nih melakukan multitasking dengan lancar. Sedangkan untuk penyimpanan internalnya ini di 128 GB dengan jenis penyimpanannya ini UFS 4.0 yang memastikan kecepatan transfer datanya yang cepat dan juga ruang penyimpanannya ini luas ya untuk aplikasi, foto, dan juga video tentunya. Kapasitas baterainya ini 5000 mAh dengan pengecasan super ngebut di 90 Watt. Ketika dicas selama 30 menit katanya sih bisa nambah sampai 90%, tapi pas aku coba hanya bertambah 65% saja. Untuk menonton YouTube selama 30 menit baterainya ini berkurang 7%. Sedangkan untuk scroll TikTok selama 30 menit baterainya ini berkurang 8%. Untuk bermain Mobile Legends baterainya ini berkurang 7%. Dan untuk bermain PUBG Mobile selama 30 menit, baterainya ini berkurang 10%. Pertama kita tes untuk bermain Genshin Impact dengan settingan grafis tertinggi di 60 fps. Ketika dimainkan sih ini lancar ya, nggak ada lag. Untuk suhu handphonenya ini terasa hangat ketika di 15 menit permainan. Selanjutnya aku coba juga untuk game HOK dengan settingan grafis tertinggi juga nih. Lancar banget dan kualitas grafiknya juga sangat memuaskan ya tentunya. Untuk suhu handphonenya ini stabil, nggak ada panas yang berlebihan. Ketika bermain Mobile Legends di settingan framerate ultra dan grafisnya ultra juga, gamenya ini berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya frame drop. Untuk suhu ponselnya juga tetap terjaga ya berkat sistem pendingin yang baik. Kemudian ketika bermain PUBG Mobile dengan settingan grafis tertinggi di HDR Extreme dan giroskopnya juga on. Seperti yang kalian lihat nih, gamenya ini berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya lag ya. Kualitas grafiknya juga mantap. Dan untuk suhu ponselnya juga tetap terjaga berkat sistem pendingin yang baik tentunya. Untuk fitur khusus, handphone ini sudah ada sidik jari yang berada di dalam layar. Responnya juga super cepat banget. Lalu ada NFC yang responnya juga nggak kalah cepat ya tentunya. Dan handphone ini sudah bersertifikasi IP64 yang artinya sudah anti debu dan juga sudah anti cipratan air. Selain itu, Poco F6 ini juga sudah ada fitur bawaan game turbo yang seperti aplikasi ya. Langsung aja kita coba. Di sini kalian bisa milih nih untuk game apa saja yang ingin kalian mainkan. Aku pilih Mobile Legends ya. Ketika sudah masuk dalam gamenya, nanti pasti akan ada notifikasi berhasil dipercepat ya. Selain itu ada juga fitur jendela mengambang. Ini nggak seperti biasanya. Di Poco F6 ini keren banget. Selain bisa menggunakan jendela mengambang di dalam permainan, ketika di menu home juga bisa loh dipakai. Jadi menu tampilan gamenya ini vertikal, tapi hanya bisa menggunakan 2 aplikasi saja. Kamera belakangnya ini beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 dan kamera ultrawide-nya ini di 8 megapiksel dengan sensor IMX355. Untuk fiturnya ini ada Pro, ada dokumen, kemudian video, foto, potret, ada kamera malam, dan untuk fitur lainnya ini ada kamera utama 50 megapiksel, kemudian ada panorama, film pendek, ada gerak lambat, selang waktu, dan juga pencahayaan. Untuk resolusi video belakangnya ini di 4K, kemudian di 1080p pada 30 dan 60 fps. Kemudian 720p-nya ini hanya di 30 fps saja. Untuk kamera depannya ini di 20 megapiksel dan untuk fiturnya ini ada video, kemudian ada foto, potret, dan kamera malam saja ya. Kalau untuk fitur lainnya ini hanya bisa digunakan pada kamera belakang saja. Untuk resolusi video depannya ini di 1080p pada 30 dan 60 fps
dan 720p hanya pada 30 fps saja. Hasil pada foto kamera utamanya di 50 megapiksel ini jernih ya tanpa noise, tapi menurut aku sih ini kurang realistis. Kita bisa lihat nih dari warna objeknya yang jadi lebih halus, seperti ada efek filternya. Kemudian untuk selfie depannya, hasil fotonya ini terang, warnanya juga pekat nih, jernih tanpa noise. Untuk potret depannya, efek bokehnya ini fokus, warnanya juga pekat. Tapi kurang realistis ya, karena ada efek filter. Tapi tidak terlalu berlebihan sih menurut aku. Kemudian untuk potret belakang, hasil fotonya ini jernih, efek blurnya juga fokus, dan untuk kontras warnanya juga pekat. Lalu untuk zoom 10 kali, hasil fotonya ini tidak terlalu jernih sih menurut aku, karena ada sedikit noise-nya. Tapi untuk objek seperti tulisan masih bisa terbaca. Kemudian untuk kamera malam, pengambilan foto di malam hari ini menghasilkan foto yang cukup memuaskan ya tentunya, dengan hasil foto yang minim noise dan juga cukup terang walaupun di tempat yang minim cahaya. Untuk video kamera belakang di Poco F6 ini resolusi yang paling tinggi di 4K pada 60 fps. Nah, sekarang aku lagi pakai resolusi tertingginya ya. Di sini benar-benar stabil banget. Terus lagi untuk kejernihannya, untuk detailnya juga ini bagus ya guys ya, dia nggak ada noise. Terus lagi ini bener-bener nggak patah sama sekali, dan ini juga bisa di zoom sampai 6 kali zoom. Nah, untuk kualitas zoomnya seperti ini. Selanjutnya aku pakai resolusi di 1080p pada 60 fps. Nah, di resolusi ini juga sama ya, bisa pakai 60 dan juga 30 fps. Tapi di sini aku pakai yang 60 fps-nya. Kalau kita bandingkan dengan yang 4K tadi, ini untuk stabilannya sih sama aja, sama-sama stabil. Cuman beda di segi detailnya ya. Di sini di 1080p ini untuk detailnya sedikit berkurang kalau kita bandingkan dengan yang 4K. Nah, sekarang kita bandingkan untuk kualitas zoomnya nih. Di sini sama-sama 6 kali zoom. Ya guys, yang 4K tadi noise-nya minim, sedangkan di 1080p ini dia sedikit ada noise-nya. Oke, selanjutnya ini resolusi yang paling rendah yaitu 720p pada 30 fps. Kalau untuk resolusi yang paling rendah ini hanya di 30 fps saja, tidak ada 60 fps-nya. Di sini sih untuk stabilannya dia sedikit berkurang, terus untuk detailnya juga dia berkurang banget. Lebih ngeblur ya guys. Nah, ini untuk kualitas zoomnya. Untuk kualitas zoomnya ini sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan yang 1080p. Cuman dia lebih smooth ya kalau yang di 1080p-nya. Oke, sekarang aku tes untuk video kamera depannya. Kalau untuk kamera depan, resolusi yang paling tinggi ini di 1080p pada 60 fps. Jadi belum ada video di resolusi 4K-nya ya guys ya. Ini sih untuk kualitasnya cukup bagus menurut aku. Dia cukup detail juga. Cuma kalau untuk warnanya ini kurang pekat sih menurut aku guys. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari bawah seperti ini. Untuk video depan, resolusi yang paling rendah ini di 720p pada 30 fps. Jadi sama ya dengan kamera belakang, hanya bisa di 30 fps saja, belum bisa di 60 fps. Nah, ini untuk kualitasnya menurut aku nggak terlalu beda jauh sih dengan yang 1080p tadi. Cuman ini untuk kontras warnanya makin pucat ya menurut aku. Kalau dari bawah seperti ini. Setiap handphone ini pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah, berikut untuk kelebihan dari Poco F6 ini. Yang pertama, pastinya performa gamingnya ini baik ya, berkat chipset Snapdragon 8S Gen 3 dan layarnya yang sudah AMOLED, ditambah lagi refresh rate-nya di 120Hz. Apalagi hasil kameranya ini bagus dan juga detailnya bagus guys. Kapasitas baterainya cukup besar dan fast charging yang super ngebut di 90 Watt. Dan yang pastinya desain ini terlihat premium. Walaupun bahannya ini masih berbahan plastik, tapi tetap nih memberikan kesan yang elegan. Selanjutnya kekurangan dari Poco F6 ini, yang pertama tidak adanya slot micro SD untuk ekspansi penyimpanan. Kemudian bobotnya ini sedikit lebih berat ya jika dibandingkan dengan smartphone lainnya yang ada di kelasnya. Dan yang terakhir harganya nih guys, yang mungkin sedikit lebih tinggi bagi sebagian orang. Secara keseluruhan Poco F6 ini menjadi pilihan yang sangat baik nih untuk kalian yang mencari smartphone dengan performa yang tinggi dan juga fitur kamera yang mumpuni. Gimana nih menurut kalian? Apakah Poco F6 ini layak untuk dibeli atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye. Ada buku garansi. Nah, seperti ini. Lalu ini dapat stiker lagi guys. Dari Poco juga. Dan ini sudah dapat hard case. Atau soft case ya. Ini bukan hard case tapi soft case. Warnanya hitam. Ini bahannya juga lumayan tebal guys. Kemudian HP-nya belum dimasukin.